Ngevlog di kebun desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Kebun Desain Ngevlog. Oke, hari ini sendirian karena memang lagi banyak kerjaan yang lainnya ya. Jadi hari ini kita bakal ngevlog tentu saja sesuatu hal yang sangat bermanfaat nantinya buat teman-teman pelaku usaha UMKM. Karena kita hari ini akan membahas tentang marketing untuk menyasar keyword. Nah, jadi gini ya. Kalau ngomongin marketing pasti teman-teman udah pada tahu lah ya. Marketing itu ya pemasaran. Tapi kalau misalkan mungkin keyword itu kayaknya masih belum banyak orang yang tahu soal keyword ini. Terus cara menggunakannya, cara memanfaatkannya dan lain sebagainya, terutama buat usaha ya. Nah, karena istilah keyword ini berkaitan dengan yang namanya internet, dan hari ini ya, siapa sih yang nggak menggunakan internet gitu? Hampir semua kegiatan kita, mungkin lebih dari 50% ya kegiatan seharian kita itu melibatkan yang namanya internet. Karena sulit sekali untuk berpisah dengan yang namanya handphone ya. Yang jelas pasti handphone kita hari ini terkonektivitas dengan yang namanya internet. Nah, untuk kita para pelaku usaha ataupun UMKM nih ya, yang tentunya hari ini jual beli itu ya bisa lewat ya offline, ya langsung ketemu ataupun online tentunya. Dan kalau misalkan kita ini memang ingin fokus ke online, jualan online gitu ya, yang tentu saja itu harus mengerti yang namanya keyword. Ya meskipun yang nggak online juga sama, yang nantinya bisa terbantu pemasaran lewat dunia internet ya. Nah, biar nggak panjang lebar, langsung aja kita bahas bagaimana sih supaya usaha kita itu bisa dapat masuk ke dalam kata kunci ataupun keyword ataupun ya tadi ya mesin pencarian Google. Nah, seperti itu. Jadi langsung aja kita bahas poin-poinnya supaya usaha kita masuk ke dalam kata kunci ataupun mesin pencarian di dunia internet. Yang pertama itu usahakan kita membuat website ya, tentu saja untuk untuk usaha kita websitenya. Kalau misalkan usaha kita itu keripik nangka ya, usahakan juga website kita itu namanya ya keripik nangka gitu. Jual keripik nangka Cianjur misalkan kayak gitu ya. Jual keripiknangka.com. Nah, seperti itu. Yang tentu saja misalkan ketika di web kita itu kita bisa isi dengan artikel-artikel yang menunjang pemasaran produk kita. Misalkan manfaat, kita nulis di web kita itu manfaat kegunaan dari nangka. Nah, seperti itu ya. Ataupun misalkan nikmatnya camilan nangka di kala momen kumpul keluarga, seperti itu. Ataupun misalkan produknya itu skincare, kamu bisa nulis tentang artikel yang produk merek skincare yang bagus. Nah, kamu bisa kan promosi sekalian di tulisannya ada merek A, merek kita gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu ya pentingnya menggunakan website untuk bisa masuk ke dalam pencarian orang gitu di mesin pencarian di internet, seperti itu. Yang kedua itu dengan cara membuat akun YouTube. Nah ya, jadi kamu bisa membuat akun YouTube supaya kamu mudah dicari orang di internet. Ya misalkan tadi usaha kamu itu misalkan usaha kamu itu adalah ya tadi skincare. Nah, kamu bisa bikin tutorial-tutorial terkait dengan perawatan wajah menggunakan skincare produk kamu gitu ya. Misalkan dalam 1 hari pemakaian, 2 hari pemakaian, 3 hari pemakaian, sampai 1 bulan pemakaian hasilnya bisa seperti ini loh. Nah, itu ya. Jadi kamu bisa mempromosikan skincare kamu lewat YouTube, seperti itu. Yang ketiga itu kamu bisa menggunakan hashtag ya. Baik itu di mana? Terutama di Instagram tentunya. Kalau misalkan kamu punya toko online di Instagram, itu kayaknya hashtag itu udah wajib banget ya. Kayak misalkan kamu jualan sepatu, nah harus tentu saja gunakan jual sepatu.
Misalkan kamu harganya juga nggak mahal ya, tapi terjangkau masyarakat yang lebih luas. Misalkan hashtag jual sepatu murah. Nah, ketika menggunakan hashtag tentu saja keyword itu ya, kata kunci itu bisa mudah dicari oleh orang gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kamu main Instagram, jualan di Instagram nggak menggunakan hashtag. Jadi ya sulit ditemukan oleh orang lain nantinya produk kamu itu ya. Yang keempat nih ya, yang terakhir yaitu adalah tuliskan spesifikasi produk kamu di dalam judul pencarian toko online kamu, terutama kayak di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee gitu ya. Contohnya kayak gini, kamu itu jualan kamera, misalkan tulis spesifikasinya 24 megapiksel, bikin bening, kamera Canon ataupun Sony Alpha berapa, misalkan seperti itu ya. Nah, spesifikasi yang tadi 24 megapiksel itu usahakan ditulis, karena kadang-kadang orang nyari di internet itu menggunakan kata kunci spesifikasi seperti itu gitu ya. Cari membeli kamera spesifikasi tadi 24 megapiksel, beli HP Asus spesifikasi kamera 100 piksel gitu ya. Nah, usahakan spesifikasi seperti itu juga ditampilkan di toko online kamu. Nah, itu dia tadi ya penjelasan kita terkait dengan menggunakan kata kunci di di jualan online kita di dunia maya ya. Baik itu website, baik itu di media sosial ataupun di marketplace. Usahakan keyword ataupun kata kunci yang kita incer itu memang banyak dicari oleh orang lain, supaya toko online kita itu masuk ke dalam daftar pencarian mereka. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan jualan kalian jadi semakin banyak laku. Dan jangan lupa tonton video-video kita selanjutnya. Bye-bye.